Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Lia Khairia SPD, CGP Angkatan 8 dari Nabire, Papua Tengah. Kali ini kita akan mengulas tentang aksi nyata modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi yang telah saya rajang ketika di materi sebelumnya, yaitu terwujudnya generasi unggul yang berakhlak mulia dan berpengetahuan universal. Dengan prakarsa perubahannya, yaitu meningkatkan kreativitas dan kompetensi siswa melalui penggunaan teknologi yang positif. Mari kita simak alur aksi nyata modul 1.3 sebagai berikut. Ada 3 tahapan alur. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pelaksanaan, dan yang ketiga, refleksi. 1. Alur perencanaan tentang menyusun ide dan mengkonsultasikan kepada kepala sekolah serta rekan sejawat. Apa sih tujuan dari alur perencanaan tersebut? Yakni berbagi pengalaman penerapan metode atau media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi agar meningkatkan kreativitas dan kompetensi siswa. Selanjutnya, alur pelaksanaan, yakni kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan memupuk karakter profil pelajar Pancasila. Adapun tahapan yang awal dilakukan yaitu pada proses pra-pembelajaran, apel pagi dan berdoa sebelum beraktivitas. Alur pembelajaran: A. Menjelaskan tujuan dan manfaat materi pembelajaran. B. Menciptakan yel-yel untuk memotivasi murid. C. Penugasan membuat video pembelajaran tentang materi IPS negara-negara ASEAN secara berkelompok. D. Menampilkan hasil kelompok murid. Tujuan pembelajaran tersebut yakni meningkatkan kreativitas dan cakap murid dalam memanfaatkan teknologi pada ranah positif yang berakhlak mulia dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berikut mari kita simak tahap diskusi dari murid. Setelah kelompok murid berdiskusi, mereka akan menampilkan hasil diskusi berupa video inovasi yel-yel kelas dan pembelajaran materi negara-negara ASEAN pada pelajaran IPS yang dikemas dalam bentuk lagu. Kelas 6B, asik asik, iya. Are you ready? Ready. 1, 2, 3. Ada 10 negara ASEAN. Ayo kita awal supaya jadi paham. Ada Indonesia, Malaysia, Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam dan Thailand, Laos, Filipina, sama Singapura. Itulah semua negara di Asia. Berikut ini adalah contoh pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan mengasah kemandirian dan kreativitas murid pada pelajaran bahasa Indonesia, yaitu video cerita monolog murid. Perkenalkan, nama saya Rahel Adriana Koirewa, tapi biasa teman-teman saya memanggil saya dengan nama Rahel. Saya sudah berusia 12 tahun dan saya kelas 6 SD. Saya sekolah di SD Negeri Impres Kalibobo, Nabire. Saya sangat bangga loh sekolah di sana karena di sana saya diberikan ilmu pengetahuan yang sangat luas dan pendidikan moral. Di sana juga saya mendapatkan guru-guru yang baik-baik, cantik-cantik, dan ganteng-ganteng. Dan saya mendapatkan teman-teman yang keren-keren. Teman-teman, saya di sini akan berbagi kisah dengan kalian tentang pejuang perempuan yang dikenal sepanjang masa dalam emansipasi wanita yang lahir dari keluarga bangsawan dan ia dapat sekolah di sekolah elit. Siapa dia? Ya, Raden Ajeng Kartini yang lahir pada tanggal 21 April 1897. Pada masa itu mereka tidak diperbolehkan sekolah tinggi, hanya melainkan dididik untuk mengurus kasur, sumur, dan dapur. Coba bayangkan betapa sedihnya mereka ketika mereka di pinggir usia 12 tahun sampai harus ada lelaki yang melamarnya dan menjadikan istri. Kartini juga mengalami hal itu semua karena beliau sudah memasuki usia 12 tahun. Beliau juga dipingit di rumah. Dia merajin membaca baik buku, koran, dan majalah. Kartini juga sering menulis surat kepada temannya yang di Belanda. Kartini bertanya, mengapa budaya Jawa menghambat kemajuan perempuan? Dan Kartini juga sadar bahwa pendidikan kaum perempuan di Indonesia sangat tertinggalan karena
Karena itu, Kartini bercita-cita untuk mendirikan sekolah yang contohnya diajarkan tentang menjahit, memasak, dan yang lainnya. Kartini pada saat itu dia menikah dan mempunyai anak laki-laki. Kartini tetap berjuang dan ia menghembuskan napas terakhir di usia 25 tahun. Teman-teman, sampai saat ini di Indonesia, pada tanggal 21 April diperingati Hari Kartini. Dan teman-teman, kalian tahu tidak bahwa Kartini mempunyai buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Untuk itu teman-teman, kita harus menghargai jasa beliau. Kita harus menjadi perempuan yang cerdas dan wibawa. Sekian dan terima kasih. Dari kegiatan yang telah dilakukan oleh murid, yaitu membuat video untuk memanfaatkan teknologi dan men-sharing melalui sosial media, mendapatkan manfaat berupa 1. Meningkatkan kreativitas dan keterampilan penggunaan teknologi pembelajaran pada murid. 2. Memupuk kompeten murid yang sehat dan sportif. 3. Mewujudkan akhlak mulia, siswa dan profil pelajar Pancasila. 4. Membudayakan kolaborasi antar murid. Setelah melakukan kegiatan, tentu tak lupa kita merefleksikan kegiatan tersebut dengan tujuan meninjau kembali aktivitas untuk mengetahui kelemahan dan keunggulan pembelajaran sehingga dapat memberikan perbaikan pada kualitas pembelajaran berikutnya dan mencari solusi pada hambatan. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung tinggi. Terima kasih kuucapkan kepada mentorku, Ibu Yana Fransita Taupan MPD selaku fasilitator dan Bapak Arifin Rendra SMPD selaku pengajar praktik saya yang telah membimbing saya untuk bisa menyusun visi guru penggerak yang realistis sesuai dengan lingkungan sekolah. Tatkala dunia sudah menua, jangan menunggu mereka menyapa, namun mulailah beraksi untuk menunjukkan eksistensimu kepada dunia, karena tanpa kamu pinta, mereka akan mengenalmu melalui karya abadimu. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. See you next time. Mengucapkan thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.